begitu beliau singgung saya untuk ketiga kalinya, ya kepikiran ya begitulah dengan yang namanya mantan. Jadi tapi ya kita syukuri aja. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Dulu banyak bantu nyiapin ini ya, pidato-pidato ya Tom ya. Pidato, butir bicara, butir pertimbangan, ya kan? Talking points, apa bahkan untuk sidang kabinet dan bahkan untuk jamuan kenegaraan, acara-acara segala macam. Jadi, syukur. Apa itu teman-teman ya? Itu pengalaman yang luar biasa tuh. Itu ada pengalaman luar biasa ketika membantu seorang yang berada di posisi pengambil keputusan. Lalu kita bisa memberikan feeding, masukan, gagasan yang akhirnya jadi keputusan. Nah, itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Wah, luar biasa. Karena luar biasa. Keputusan itu nantinya bisa berdampak pada orang banyak. Ya. Jadi itu sesuatu yang kalau begitu tuh bukan contekan sebetulnya itu. Itu adalah bagian dari memastikan bahwa pengambilan keputusan itu mendasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang lengkap. Nah, berada di sekitar pengambil keputusan itu artinya harus membebaskan dari kepentingan pribadi. Harus bisa memikirkan satu prinsip-prinsip dasar fairness. Yang kedua, kepentingan publik. Sehingga masukan yang diberikan kepada pengambil keputusan adalah masukan yang punya objektivitas, yang punya manfaat yang baik. Jadi peran itu yang dimainkan. Makanya buat teman-teman semua barangkali yang sekarang masih posisinya belajar, masih itu bersiap. Sangat luar biasa kalau bisa dapat kesempatan masih usia muda bisa ikut di dalam memberi masukan pengambilan keputusan. Setuju banget sih, itu kepuasan yang tersendiri ya, yang sangat-sangat istimewa dan menjadi kenangan seumur hidup. Ya, terlepas perjalanan karir selanjutnya ya, apapun karir selanjutnya itu pengalaman, exposure yang tak terlupakan dan sangat bermakna ya. Ya. Yes, ini Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Kayak macan gitu. Suara singa, suara macan. Oh, ROWOR tuh gitu tuh. Roar, roar. Roaring. Nggak sanggup, maaf. Oke. Dikira ini singkatan apa gitu. Huruf besar semua. RAWR kayak SGIE gitu ya. Enggak. Itu kayak suara macan. Sebentar. Nih. Kita lihat lagi. Mana lagi? Ada yang ke Malang. Ke Malang dong. Ya, insya Allah nanti ke Malang juga. Mantap. Salam dari Padang. Aduh. Apa itu? Langsung merah mukanya. Memang. Juicy. Merah terus sekarang. Jadi, seharian merah terus. Tadi malam gimana tuh? Apa ngikutin timeline nggak tadi malam? Oh my god. Nggak nyangka, memang nggak nyangka, ya kan? Ya kan spontan aja, kayak seperti yang tadi saya cerita. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak banjir memori indah. Ya kan, dulu jadi penulis pidatonya Pak Presiden, ya kan, mendampingi beliau ke mancanegara, kasih butir bicara, ya kan, yang tadi Anies bilang
hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam meeting bilateral segala macam kan. Terus kan saya tweet aja tuh apa mengenang saat-saat saya bersama Pak Presiden di Washington DC. Ya nggak kepikir sih, banjir komentar, banjir reposting dan retweet dan sebagainya ya. Jadi sampai tadi pagi, makanya saya saking terkesima ya kan, sampai jam 3 pagi baca-baca sampai jam 3 pagi nggak bisa stop kecanduan saya baca. Oh my god, katanya komentarnya lucu banget. Oh my god, komentarnya dahsyat ya. Kita tahulah nggak ada yang bisa ngalahin orang Indonesia kalau soal guyon dan kreativitas ya. Jadi tapi pengen tanya balik nih, boleh? Banyak, tanya saya boleh apa? Anies meluk Gus Muhaimin tuh gimana tuh? Suasananya lagi pas gitu ya, lagi iya kan itu baru selesai. Terus disuruh mulai berbaris kan untuk foto. ya kan baru selesai salaman. Oh, baru selesai salaman. Ya, jadi habis salaman tentu saya salaman sama Gus Imin dulu, kemudian salaman sama kanan kiri ya. Kemudian setelah salaman itu saya itu seperti saya bilang, saya ini bangga, bersyukur betul, senang sekali. Jadi saya peluk dia, dan saya peluk Gus Imin tuh, weh, rupanya kita saking semangatnya, nggak sadar pula goncangannya seperti itu. Jadi ketika kita pelukan nomor satu, agak lupa kalau itu tengah panggung. Ya excitement. Tengah panggung. Terus yang kedua, kita semuanya semangat sekali. Tapi saya senang sekali, saya bangga, saya bersyukur. Dan bersyukurnya juga itu karena apa? Satu, Gus Imin itu mendapatkan provokasi relax. Betul. Dan jawabannya bagus. Betul sekali. Kemudian menjaga kehormatan diskusi. Jadi I'm just very proud of him. Absolutely. So I Absolutely. give him a hug, and it was a spirited hug. Haknya penuh semangat. Dan kira-kira sejam sesudah itu, saya baru tahu, diberitahu bahwa itu di Amerika adalah National Hugging Day. Oh. Ya, 21 Januari What a adalah. coincidence. I know, it's perfect coincidence. Mantap. Gitu ceritanya. Dan saya juga nggak sadar kalau ternyata itu masih kamera semua masih on. Pikirnya udah off semua ya. Ternyata masih nyala. Jadi ketika saya selesai, kemudian ada pertemuan dulu. Di tempat pertemuan tuh semua orang cerita, tadi nonton tuh. The big hug. The big hug. But Mantap. you know, saya bangga dan kita senang. Itu alamiah aja, nggak direncanakan juga. Iya. Kelihatan banget sih itu Nggak spontan direncanakan. dan spontan dan energi gitu ya, like Tapi emang gitu sih. saatnya, Kita ini the moment, ya, in the moment. lebih baik apa adanya. Justru saya melihat ya, di dalam proses politik seperti sekarang, keapa adaannya itu yang akan bisa membuat masyarakat menilai kita, menguji kesamaannya dengan baik. Jadi kekuatannya ada pada keapa adaannya. Itu bahasa sederhananya otentik. Setuju banget. Nah, kadang-kadang kalau di wilayah begini seringkali terlalu direkayasa. kosmetik. Iya, setuju Kasih banget. make up. Setuju. Nah, makanya setuju banget. kita jalani aja, termasuk ngobrol begini. Iya. Yuk. Coba ya. Lihat, kita coba. Ini kita coba lihat apa lagi nih. Siap. Mari. Jadi waktu itu 2005 ya Tom ya? Yep. 2005
saya pertama kali ketemu dengan Tom, waktu itu Tom juga baru relatively beberapa tahun memulai sebuah, kalau bahasa sekarang startup ya, mulai usaha baru ya di bidang private equity fund. Betul, investasi. Bidang investasi. Kemudian saya baru pulang dari selesai belajar di Amerika Serikat. Kemudian kita ketemu, kita ngobrol dan sering berdiskusi. Lalu langsung klop tuh. Jadi dari mulai pertemuan pertama kita udah merasa gagasan kita serupa, idealisme kita sama, dan kita memiliki mungkin vocabulary yang sama. Bahasa vocabulary itu dalam artian urusan kamus gitu ya. Kamusnya kira-kira sama. Kamus kita sama gitu ya. Lalu ada kesamaan, dan sesudah itu intensif, kemudian sering ngobrol, sering diskusi, sering tukar pikiran, terus berlangsung terus menerus. Dan satu hal yang nggak berubah dari Tom ini, selalu bawa tas isinya semua peralatan di situ. Lengkap. Dibangga sekarang kita. Ada dong, pasti. Ini dari saya pertemu pertama kali. Nah, lihat ini. Ini tas ini nih, kayak begini nih. Ini dari mulai ketemu pertama 2005 sampai sekarang. Ini nggak akan pernah berubah. Kemanapun ini semua barang ada di sini. Betul ya, Tom? Siap. Semuanya ada, laptop ada, obat-obatan ada, alat apapun ada. Gadget. Ini gadget. Dia mau jadi orang pribadi, mau jadi menteri, mau jadi bawa sendiri itu tasnya. Ya, Tom ya. Yang jadi guyonan kabinet kan, tas Doraemon. Tas Doraemonnya si Pak Tom. Makanya kalau perlu apa-apa, ya kan, perlu obat apa, ya kan, perlu power bank, perlu kabel untuk nge-charge, Swiss Army knife. Ya, ada yang harus digunting, ya kan, harus ada yang digunting. Semuanya ada. Jadi ya, nggak tahu ya, itu udah kebiasaan lama. Saya suka cerita itu gara-gara almarhum ayah yang dokter. Ya, saya nggak tahu praktek dokter sekarang ya, tapi dulu kan kalau kita ingat dokter itu selalu bawa